Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Aries bulan Juni tahun 2024 general reading. Karena readingan ini bersifat general, energinya bisa cocok, bisa enggak, energinya juga bisa kebolak-balik. Kalian tentukan situasinya dengan situasi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin melakukan private reading, kalian dapat menghubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke Aries, kita langsung mulai saja. Kita kocok kartunya terlebih dahulu. Ramalan zodiak Aries bulan Juni tahun 2024 general reading. Oke, cukup Aries. Kita lihat 3 kartu pertamanya kalian di bulan Juni. Oke, di sini menurut aku ini menjadi kondisi yang membuat kamu harus mungkin lebih kayak waspada, gitu ya. Waspada kepada mungkin kayak orang baru. Karena mungkin kamu bakal kadang-kadang bisa sangat tergoda gitu ya dengan hanya ajakan, hanya dengan rayuan orang baru gitu. Padahal kamu nggak kenal personalitinya itu lebih jauh gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian di sini lebih disarankan untuk ketika pengen menjalani suatu hubungan, ya kamu minimal harus tahu pribadi dia. Kamu harus mengenal dia gitu ya lebih jauh. Karena di sini the devil ini adalah situasi di mana ketika kamu um, tidak mampu untuk bersosialisasi atau katakanlah mungkin kamu tidak mampu untuk mengenal pribadi dia lebih jauh, maka kadang-kadang kamu mungkin bakal terjebak dengan orang yang salah. Dan kemungkinan ini mungkin bakal lebih besar kepada kalian yang terlibat dalam hubungan asmara kepada orang baru gitu ya. Karena di sini the Fool ini memberikan gambaran bahwa beberapa dari kalian mungkin uh, katakanlah mungkin rada siap nggak siap gitu ya untuk memulai hubungan, tetapi dengan energi orang baru yang memikat dengan karismatik dia, kadang-kadang kamu mungkin bakal terbuai. Kadang-kadang mungkin kamu bakal tergoda, dan tergodanya kamu mungkin itu bisa menjadi situasi yang uh, menurut aku agak bumerang gitu ya. Karena ketika di sini kamu ngebucin, ya kamu mungkin bakal kayak ngebucin parah. Dan itu yang sebenarnya menjadi problem di sini. Situasi ini sebenarnya bakal bisa menjadi baik. The devil bakal bisa kamu hindari ketika kamu di sini um, mencoba untuk menggunakan akalnya kamu dalam percintaan gitu ya. Kamu nggak boleh terbawa hanya suasana rayuan, gombalan, perkataan bahwa bahwa ya kamu menjadi satu-satunya gitu ya. Kamu menjadi orang prioritas dia, katakanlah mungkin situasi seperti itu. Ini bukan menjadi hal yang sangat baik untuk kamu katakanlah percaya 100%. Karena di sini menurut aku buat kalian yang berada pada fase yang baru, berada pada situasi mengenal orang yang baru, alangkah lebih baiknya ketika kamu mengenal pribadi dia lebih jauh dulu gitu ya. Bukan berarti kamu nggak cocok gitu ya. Ada situasi di mana kamu harus mengenal dia lebih jauh dan dia juga harus mengenal kamu lebih jauh supaya dia tahu bahwa mungkin kamu bukan pribadi yang gegabah gitu ya. Mungkin kamu bukan pribadi yang uh, bakal seenaknya diperlakukan gitu. Jadi kamu juga harus menonjolkan karakteristiknya kamu kepada dia gitu, sehingga untuk hal-hal berkaitan dengan pengkhianatan, berkaitan dengan pembohongan itu mungkin bakal terhindarkan di sini. Hati-hati the devil terhadap kalian yang berkomitmen dengan orang baru. Ini menjadi situasi yang cukup berisiko menurut aku. Selanjutnya untuk kalian yang berpasangan, mungkin ini lebih kepada situasi di mana beberapa dari kalian mungkin bakal bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin juga terlihat ada situasi yang rujuk, atau di sini lebih tepatnya situasinya mungkin kamu sempat break gitu ya dari dia, tetapi pada akhirnya di sini mungkin akan ada jalan gitu ya, ada penengah menurut aku. Situasi pertengkaran mungkin bakal segera berakhir dan hubungan mungkin bakal menjadi lebih baik lagi di sini. Dan menurut aku
dengan adanya kartu 8 tongkat ini memberikan situasi bahwa ada hal yang menjadi pertimbangan penting dari dia sehingga mungkin dia bakal kayak akhirnya mau balikan gitu ya kepada kamu, atau katakanlah mungkin bakal mencari-cari kamu di sini. Sebenarnya situasi pertengkaran terjadi ini tuh bukanlah hal yang diinginkan oleh masing-masing pihak menurut aku. Cuman karena ada ego yang tinggi sehingga terjadi pertengkaran. Well, situasinya menurut aku di bulan Juni untuk kalian yang berpasangan, menurut aku ya situasinya mungkin bakal segera terkendali, tetapi ini bakal situasinya kayak berangsur-angsur gitu ya, nggak bisa sekaligus bahwa situasinya bakal sangat pulih gitu. Menurut aku kayak di minggu pertama mungkin bakal akan ada komunikasi, dan dari komunikasi seharusnya kamu bisa mengembangkan. Beberapa dari kalian nggak disarankan untuk menunjukkan ego, karena di bulan Juni ketika kamu menginginkan situasi ini menjadi lebih baik, beberapa dari kalian disarankan untuk lebih bisa menahan diri, lebih bisa bersabar sedikit aja gitu ya, dan mendengarkan kemauan dia gitu. Karena menurut aku untuk hubungan yang lama, untuk hubungan yang situasinya terlihat di sini ikatannya agak kuat gitu ya, agak disayangkan untuk beberapa dari kalian ketika melepaskan dia gitu ya, atau sebaliknya gitu. Karena menurut aku mungkin bakal ada penyesalan di mana ketika dia udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan gitu. Menurut aku ada situasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai finansial dan bisnisnya kalian. Oke, di bulan Juni aku rasa kerja keras itu menjadi kunci gitu ya. Bukan hanya tentang ketika kamu mempunyai modal, kamu bakal berhasil. Ini lebih kepada situasi di mana kamu harus belajar lebih banyak lagi, belajar dari saudara kamu misalnya, belajar dari orang tua kamu misalnya, atau belajar dari orang-orang sebelumnya misalnya. Karena menurut aku di sini kadang-kadang situasinya ketika kamu terlalu percaya diri itu justru bakal enggak mendatangkan situasi yang baik pada finansialnya kamu, pada bisnisnya kamu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai karirnya kalian, 3 kartu berikutnya. Di sini aku melihatnya sebagai situasi bahwa beberapa dari kalian mungkin kayak mengalami keberuntungan gitu ya. Keberuntungannya di sini tuh lebih kepada situasi apa ya? Kayak ada kesabaran gitu ya. Kesabaran di mana mungkin kamu merasa menjadi seseorang yang dipekerjakan hanya pekerjaan yang memberatkan gitu. Tetapi dengan situasi di mana kamu selalu mendapatkan job tersebut, justru kamu bakal memiliki koneksi yang baik, dan dari koneksi yang baik ini mungkin kamu bakal kayak mendapatkan penawaran posisi pada perusahaan tertentu atau hal yang lain, karena menurut aku mungkin bakal ada tawaran mengenai pekerjaan baru dan itu sangat mendukung karir kamu ke depannya. Oke, situasinya seperti itu. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.